pasal 7 sampai anak itu pada sini nih. Paha Nabi Muhammad hingga kakinya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sifat-sifat paha Nabi hingga kaki. Jadi sini anggota badan yang berada di bawah sarung. Di bawah sarung berarti paha. Karena Nabi itu tidak pernah terlihat auratnya. Jadi paha Nabi dan betis. Paha Nabi dan betis Nabi itu besar. Dan betis Nabi itu betisnya ada bagian lembutnya. Kita kalau seperti kita kan ada juga bagian lembut-lembutnya betisnya nih. Tapi Nabi itu dari kecil tidak pernah terlihat auratnya dan tidak pernah melihat aurat orang lain. Itu Nabi. Kalau kita kan lihat kemaluan kita lihat. Kalau Nabi enggak. Karena Nabi itu paling pemalu. Manusia paling pemalu Nabi Muhammad SAW. Dua kaki Nabi itu halus. Dua kakinya. Dan lurus, artinya enggak bengkok. Dan lembut tetapi tidak pecah-pecah lembutnya kakinya. Dan ketika kakinya disiram air, maka air itu mengalir deras. Artinya memang kaki Nabi itu lembut gitu. Ketika disiram air, airnya deras mengalir. Karena kaki Nabi halus dan lembut. Lalu jari-jari kaki Nabi itu keras. Dan jari jari kaki telunjuk itu lebih panjang dari jari kaki yang lain. Jadi jari telunjuknya yang di kaki, yang biasa juga dimengerti. Itu sampai begitunya diperhatikan oleh para sahabat terhadap Nabi. Kedua kakinya, telapak kaki Nabi tebal telapaknya ini, dan lebar. Ini kan untuk kelas 3 nih. Di kelas 6 itu sampai ada ukuran-ukurannya, berapa senti kaki Nabi, sampai sendal-sendalnya juga berapa senti. Nanti mungkin di belakangnya ada sendalnya Nabi bagaimana bentuknya. Jadi kalau sekarang kan cuman ada yang segini tuh, apa namanya, tali sendalnya cuman di antara jempol dan telunjuk kan. Kalau Nabi 2, antara jempol dan telunjuk, dan antara telunjuk dan jari tengah nih kalau nggak salah, 2 anunya. Ini untuk menggambarkan bahwa para sahabat itu sangat mencintai Nabi, sehingga semua perilaku Nabi itu diperhatikan. Kalau kayak kamu misalnya nanti kalau suka cewek nih, itu semua tentang cewek kamu pengen ketahui. Ininya itunya. Kalau lagi mabuk kepayang nih, beneran. Waktu tidurnya kapan, dirinya semuanya pengen tahu. Nah, para sahabat terhadap Nabi itu sebegitu. Bahkan ada sahabat nih kalau berpisah dari Nabi beberapa hari itu kurus kering itu, karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagian telapak kaki yang tidak menyentuh ke tanah ketika berjalan. Ini kan kalau kaki kita kan ada yang melengkung kan. Ketika berjalan ini tidak menyentuh tanah kan. Ini jauh dari tanah, artinya sangat melengkung kaki Nabi itu, bagian bawahnya. Dan tidak terlalu jauh dari tanah, tapi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu bawah, artinya sedang. Karena memang Nabi ini adalah manusia sempurna. Kalau ada seorang melihat Nabi lalu tidak mengagumi Nabi, berarti orang itu ada yang perlu diperbaiki di dalam dirinya. Karena Nabi itu sempurna lahir dan batin.
lahirnya itulah kesempurnaan, matanya sempurna, hidungnya sempurna, mukanya sempurna, badannya sempurna, sampai kaki-kakinya begini. Jadi sedang-sedang gitu, nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Benja apa nih, lengkungan di kaki yang ketika berjalan tidak menyentuh ke tanah. Dan 2 tumit Nabi itu sedikit dagingnya, sebelah belakang dagingnya dikit. Nah, mendengar hal ini, jadi kita itu jadi semakin penasaran seperti apa Nabi. Pasal 8, uban Nabi Muhammad, sampai uban-ubannya juga kehitung. Nabi Muhammad, uban Nabi Muhammad itu sedikit, sekitar 17 uban. Itu sampai meninggal. Dihitung tuh. Iya, Bisa sampai dihitung. meninggal. Ada di kepala, di rambut kepala, ada di jenggotnya, jenggot di sini, dan di bawah latte, di bawah apa nih, bibir di sini jenggotnya. Ada di pelipis, pelipis berarti sebelah sini ya. Dan ketika wafat, uban Nabi itu hanya 20, sekitar 20 saja. Berarti semua rambut Nabi itu hitam. Berarti Nabi itu sehat. Karena memang makanannya Nabi dijaga dengan sendirinya oleh Nabi itu. Makanan. Kalau jaga makanan nggak bakal uban nanti. Nah, Kalau jaga makanan. ya bisa pakai herbal begitu. Itu kan uban karena memang ada kekurangan apa di dalam tubuh manusia. Jadi itu Nabi ya, bagaimana itu sempurnanya Nabi, badannya doang ini, apalagi hatinya. Hati Nabi itu kalau disakitin dia balas kebaikan, alaknya Nabi. Yang membuat Nabi uban itu karena surat Hud. Di dalam surat Hud itu ada ayat-ayat yang membuat Nabi itu uban. Surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, surat At-Takwir. Jadi Nabi membaca Al-Quran benar-benar. Ini karena surat-surat tersebut itu berisi keterangan tentang keberadaan kiamat. Karena kiamat itu sungguh dahsyat dan membuat bahkan sampai Nabi sampai uban. Kalau kita kan kadang orang uban, masih muda uban itu kan karena banyak hutang. Ya, coba perhatikan ada orang masih muda sudah menyala ubannya tuh penuh. Kadang banyak utang, kadang pikir apa. Di setengah tahun, tapi kalau paman saya. Kenapa? Di setengah tahun. Nah, ada yang di setengah tahun. Gimana ceritanya? Nggak tahu. Masih SMP. Jadi Nabi itu uban karena mengkhawatirkan umatnya. Mengkhawatirkan umat. Ini ringkasan. Kalau yang kelas 6 itu sangat lengkap. Jadi ini pasal bab 3 tentang benda-benda yang keluar dari Nabi. Misalnya darahnya, keringatnya, ludahnya, ini dijelaskan semua nih. Di sini darah, lalu dahak yang Nabi nanti, terus kencingnya bagaimana nanti ini. Bagus ini untuk menciptakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus sekali. Allah.